Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya kali ini akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu filsuf Islam di mana dia telah memfokuskan atau mengkaji sebuah perhatiannya kepada etika Islam itu sendiri. Jadi, di sini kita telah mengetahui banyak tentang filosof atau filsuf Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Rasyid. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui filsuf Islam di mana dia telah sedikit dilupakan, bukan sedikit dilupakan tapi sedikit orang yang tahu tentang pemikirannya itu. Jadi dia filsuf Islam di mana filsuf tersebut memfokuskan perhatiannya kepada Islam itu sendiri kan. Jadi dia adalah Ibnu Muskaweh. Ibnu Muskaweh adalah salah satu filsuf Islam yang sudah memfokuskan perhatian kajian pada etika Islam itu sendiri. Sebetulnya dia juga sama seperti Ibnu Sina atau Ibnu Khaldun di mana dia telah mengetahui berbagai ilmu seperti ilmu kesehatan ya yang biasa kita sebut dengan tabib, dan juga ilmu sejarah. Jadi dia itu juga seorang ahli sejarah dan juga sastrawan. Jadi pada pertama saya akan mengulas kembali tentang biografi seorang filsuf Islam yaitu Ibnu Muskaweh. Ibnu Muskaweh nama lengkap Ibnu Muskaweh adalah Abu Alif Al-Khazin Ahmad Ibnu Muskaweh bin Yakub bin Muskaweh. Jadi pada dasarnya dia mengambil nama dari seorang kakeknya. Ibnu Muskaweh hidup di masa dinasti Bani Muwaihi atau biasa kita kaji di dalam sejarah sebagai di era kekhalifahan Abbasiyah pada tahun pada tahun 932 sampai 1032 Masehi. Dia adalah filsuf muslim yang mana memiliki konsep tentang hakikat universal tentang manusia. Menurut Ibnu Muskaweh, struktur wujud manusia terdiri dari jiwa dan raga, di mana jiwa sebuah substansi imaterial dan raga adalah sebagai kebalikannya, yaitu substansi material manusia. Jadi manusia bukanlah entitas homogensi membentuk suatu komposisi yang menunjukkan keberadaannya itu sendiri. Sampai saat ini pun masih belum diketahui secara jelas bahwa bagaimana pendidikan Ibnu Muskaweh itu sendiri. Bisa dikira pendidikan Ibnu Muskaweh tidak jauh berbeda dengan seperti halnya anak pada zamannya, yaitu pada zamannya atau pada masanya, di mana pada saat itu mereka bermula pada pembacaan membaca, menulis, mempelajari ilmu Al-Quran, surah Nahu, dan juga dasar-dasar berbahasa Arab dan tata berbahasa Arab seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu Nahwu Shorof, dan juga tentang arut atau ilmu membaca dan membuat syair. Jadi bisa direka kalau Ibnu Muskaweh itu adalah seorang sastrawan pada masanya, karena dia telah belajar tentang bagaimana pembelajaran pada masanya dia sendiri, yang dimana pembelajaran tersebut sulit didapatkan pada masa kanak-kanak dari Ibnu
filsuf Islam yaitu Ibnu Muskawai itu sendiri, dimana dulu biasanya orang sukses mendatangkan guru kepada anaknya untuk mempelajari ilmu yang telah disesuaikan oleh, ya let's say, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mampulah yang bisa membawa guru guru privat ke rumah untuk mengajari anaknya itu. Selain itu juga diberikan macam-macam ilmu praktis seperti musik, catur, dan furusia atau ilmu-ilmu kemiliteran, ya. Jadi pengetahuan Ibnu Muskawai itu yang sangat amat menonjol itu dari hasil dan banyaknya membaca buku. Jadi itu adalah tentang sejarah dan sastra, di mana bisa membawanya lebih berkembang dan seakan-akan mempunyai pengalaman dari hasil membaca buku sejarah itu. Sampai saat ini nama Ibnu Muskawai dikenal terutama dalam keahlian sebagai sejarawan dan filsuf Islam, karena Ibnu Muskawai lah yang semula-mula mengemukakan teori etika dan sekaligus menulis buku tentang etika atau akhlak. Jadi Ibnu Muskawai itu seorang filsuf di mana dia hanya memfokuskan dirinya untuk mereka atau mengkaji sesuatu dalam substansi manusia seperti akhlak dan etika itu sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari biografi yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya Ibnu Muskawai adalah seorang filsuf Islam yang telah mengabadikan seluruh perhatian dan upaya-upayanya dalam bidang etika. Tetapi Ibnu Muskawai bukan hanya peduli pada etika, melainkan juga pada filsafat yang telah mengandung ajaran-ajaran etika, ya. Jadi etika yang telah Ibnu Muskawai kaji itu yang sangat tinggi. Beliau mendapat gelar sebagai Bapak Etika Islam karena dia adalah seorang filsuf yang telah mengupayakan apa itu etika dan akhlak. Beliau Ibnu Muskawai juga dijuluki mempunyai gelar sebagai guru ketiga setelah Al-Farabi, yang dimana Al-Farabi tersebut mempunyai gelar guru kedua yang setelah filsuf Aristoteles. Jadi walaupun perhatiannya itu luas meliputi ilmu-ilmu yang lain, bahkan dalam literatur Islam, ilmu kemiliteran, tapi tampaknya hanya beliaulah atau Ibnu Muskawai yang hanya satu-satunya tokoh filsafat akhlak dari mereka sebelumnya. Jadi teman-teman, sebagai yang tercatat dalam sejarah bahwasanya Ibnu Muskawai telah meninggalkan sebuah banyak karya penting yang seperti Tahzibul Akhlak, buku yang paling terkenal dari seorang Ibnu Muskawai yaitu Tahzibul Akhlak, di mana buku itu menjelaskan tentang etika dan akhlak. Ada juga Tadrib As-Sa'adah, yaitu tentang hubungan akhlak dan politik. Juga Al-Adawiyah, yaitu tentang pengobatan. Jadi Ibnu Muskawai itu tidak hanya memfokuskan pada etika dan akhlak. Jadi dia sudah mempunyai ilmu pengobatan seperti Ibnu Sina, tapi dia juga memfilosofikan apa itu etika dan akhlak, dan telah menyikapi dari filsuf-filsuf sebelumnya, dan masih banyak kitab-kitab karangan beliau seperti Al-Faus Asfar bil Usul Ad-Daniyat, yaitu dalam bidang metafisika, dan juga kitab Zawi Zankar yang sama seperti As-Sa'adah, yaitu tentang ilmu pengobatan, ya, yang biasa kita sebut dengan tabib. Dan juga ada di bidang psikologi, yaitu kitab Maqalatul fi an-nafsi wal akli. Jadi di mana itu
kitab-kitab karangan Ibnu Muskaweh juga banyak dikenal. Namun di sini karangan Ibnu Muskaweh yang paling terkenal yaitu adalah kitab Tahfidul Akhlak. Sebagaimana kitab Tahdzibul Akhlak itu yang ditulis oleh Ibnu Muskaweh, biasa kita kenal dengan buku atau kitab rujukan pertama tentang etika Islam itu sendiri. Jadi kitab Tahdzibul Akhlak itu sudah ditranslate dalam berbagai bahasa, di mana kitab itu telah memfasilitasi kita pada saat ini seperti yang telah kita pelajari dalam akhlak dan etika. Dalam kitab karangan beliau, Ibnu Muskaweh itu menolak sebagian pemikiran dari Yunani yang mengatakan bahwasanya akhlak itu tidak dapat berubah berasal dari watak atau pembawanya. Tetapi bagi Ibnu Muskaweh, etika itu atau akhlak yaitu selalu berubah dengan kebiasaan dan latihan serta pembelajaran yang baik. Sebab kebanyakan anak-anak yang hidup dan dididik dengan baik akan ternyata dapat diperbaiki akhlaknya, seperti dengan membuang segala sifat tercelanya dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Di dalam kitab Tahdzibul Akhlak, Ibnu Muskaweh menggunakan istilah dari bahasa Arab yaitu akhlak yang bentuk jamak dari huluk yang bermakna tabiat, watak, dan perangai, juga budi pekerti. Jadi akhlak menurut Ibnu Muskaweh itu sendiri adalah suatu keadaan jiwa dan atau mental yang mendorong untuk melakukan perbuatan alam bawah sadar atau spontan tanpa pikir-pikir terlebih dahulu. Jadi sikap mental itu dibagi menjadi dua, yaitu berasal dari watak dan berasal dari kebiasaan atau latihan. Jadi akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu Ibnu Muskaweh sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang terpuji. Beliau memberikan perhatian penting pada proses pendidikan akhlak di masa kanak-kanak yang menurutnya merupakan mata rantai dan jiwa kebinatangan dan jiwa manusia yang berakal. Menurutnya adalah saat seorang mengalami perubahan khuluk sehingga diburukan aturan-aturan syariat, nasihat, dan ajaran-ajaran terkait sopan santun. Menurut Ibnu Muskaweh, pada diri manusia itu terdapat tubuh dan jiwa, di mana jiwa bisa menjadi sebuah fungsi dan materi. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, suatu benda yang berbeda-beda bentuk dan keadaannya, dan dengan sendirinya tidak bisa menjadi salah satu dari bentuk-bentuk dan keadaan-keadaan itu. Suatu benda yang warnanya bermacam-macamnya. Dalam pembawaannya sendiri tidak berwarna jiwa. Jadi jiwa dalam mempersepsikan objek-objek eksternal dan mengasumsikan seolah-olah berbagai bentuk dan keadaan. Karena itu jiwa tidak bisa dianggap salah satu dari bentuk-bentuk itu sendiri. Yang kedua yaitu atribut-atribut itu terus-menerus berubah. Tentu ada di luar lingkup perubahan, substansi dan permanen tertentu yang menjadi fondasi identitas personal. Jadi di sini konsep dari pendidikan akhlak Ibnu Muskaweh yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsep manusia, dan yang kedua yaitu konsep jiwa manusia. Jadi manusia atau bisa kita disebut sebagai insan, ada juga yang menyebut berasal dari kata anisyan yang berarti lupa, dan seakan-akan memberikan justifikasi bahwa ketika manusia tidak menepati janji atau mengerjakan suatu hal yang negatif dengan alasan lupa, itu merupakan kesalahan yang wajar-wajar saja. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat mengingkari bahwasanya kita mempunyai potensi untuk berbuat kesalahan dalam hidup. Tapi apabila kita berbuat kesalahan atau semacamnya dan dalam hidup
dalam hidup, tapi mengatasnamakan lupa adalah sesuatu yang juga keliru. Karena pada dasarnya al-insan bukan berasal dari an-nisyan. Jadi yang kedua yaitu adalah konsep jiwa manusia, di mana Ibnu Muskaweh telah mendivisikan yang kedua yaitu jiwa manusia. Dalam diri manusia, Ibnu Muskaweh beliau menjabarkan bahwa selain terdapatnya tubuh atau raga, juga terdapat suatu bukan tubuh dan juga bukan pula aksiden tubuh. Ia pada wujudnya tidak butuh pada kekuatan tubuh. Ia adalah substansi sederhana, tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Itulah yang disebut jiwa oleh Ibnu Muskaweh. Dan selanjutnya beliau menyebutkan bahwasanya jiwa merupakan zat pada diri kita yang bukan tubuh, wujudnya tidak memerlukan potensi tubuh. Jadi dari sekian banyak pemfokusan dari Ibnu Muskaweh, beliau juga mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik atau siswa yang melalui ilmu rasional agar mereka bisa mencapai kebahagiaan. Jadi tidak hanya etika dan akhlak saja, namun juga jalan untuk menuju kebahagiaan intelektual dan juga untuk mengarahkan siswa pada disiplin-disiplin praktis dan aktivitas intelektual agar dapat mencapai kebahagiaan yang praktis. Jadi pandangan Ibnu Muskaweh itu tentang pendidik dibagi menjadi dua, yaitu orang tua dan guru. Jadi di mana orang tua di sini sangat berperan aktif untuk peserta didik. Jadi sementara itu guru menurut beliau juga dibagi menjadi dua, yaitu guru ideal, muallim al-hakim, dan guru biasa. Jadi adapun pandangan Ibnu Muskaweh tersebut tentang kewajiban peserta didik adalah mencintai guru yang melebihi cintanya terhadap orang tua, bahkan kecintaannya peserta didik terhadap gurunya disamakan dengan cinta terhadap Tuhannya. Jadi oleh karena itu dalam interaksi antara guru dan murid harus didasarkan pada suatu perasaan agar dimana mereka saling berhubungan dan bisa mencapai sebuah hal yang telah diinginkan oleh seorang pelajar. Dan tujuan pendidikan akhlak itu sendiri mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah suatu terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan berniat sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati, dan biasa kita sebut sempurna dalam kebahagiaan. Dan yang kedua yaitu etika pendidik dan peserta didik itu sendiri. Persiapan ini adalah dua aspek, yaitu dari segi pembelajaran yang dipandang dan juga yang dipandang buruk atau persiapan siswa yang terus menerus berkembang dan berubah. Jadi kedua, terus menjaga keseimbangan etika siswa dalam aturan yang bersifat khusus, di mana itu disesuaikan dengan perkembangan baik dari jiwa maupun fisiknya. Jika apabila siswa melakukan sebuah kesalahan dalam suatu waktu, maka jangan dijelekkan dan jangan pula dibuka kesalahannya yang telah dilakukan. Jadi bahkan sebaiknya seorang pendidik itu kesalahan itu harus dilupakan, kesalahan muridnya itu harus dilupakan, atau dengan cara bersungguh-sungguh untuk menutupi kesalahan dari seorang murid. Jadi kesimpulannya dari filsuf Ibnu Muskaweh itu, konsep pendidikan Ibnu Muskaweh bertolak dari pemikiran tentang manusia dan keutamaannya. Maka dari itu Ibnu Muskaweh membuat konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Menurut beliau, akhlak adalah suatu keadaan jiwa, keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa berpikir dan bertimbangkan secara mendalam. Ibnu Muskaweh membagi asal kedua jiwa ini menjadi dua jenis. Ya, jadi metode pendidikan akhlak, Ibnu Muskaweh menuliskan tentang metode agar manusia mencapai kesempurnaan itu sendiri. Menurut beliau, seorang manusia harus mengetahui kekurangan tubuh dan jiwa dan kebutuhannya untuk membuang
kekurangan-kekurangan itu serta memperbaiki. Jadi pada dasarnya yaitu Ibnu Muskaweh telah memberi kita sebuah etika atau akhlak di mana ilmu itu bisa memperbaiki interaksi antara sesama sosial begitu. Jadi mungkin itu saja biografi dari Ibnu Muskaweh. Semoga ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.